Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita panjatkan rasa syukur kita pada malam hari ini kita bisa berkumpul di kantor Biro Klarifikasi Indonesia dalam rangka untuk melaksanakan tugas kuliah dari Fakultas Hukum Universitas Krishna Dwi Payana. Sebelumnya kita perkenalkan dulu, saya sendiri Karso, kemudian sebelah kiri saya ada Sindia Fiana, saya Angina Tasya, kemudian saya Hafsarian Darina, terus saya Ida Tulis Cahyani, saya John Robert Situmorang, saya Tumpal Sihomi. pada malam hari ini kita berkesempatan untuk mewawancarai narasumber kita, beliau Dr. Engineering Muhdar Tasrif, ST Engineering. Kebetulan beliaunya di sini menduduki jabatan di bagian persetujuan rancang bangunan. Kemudian selanjutnya untuk tertib acara, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk pembukaan waktu dan tempat saya persilakan kepada beliau Bapak Dr. Engineering Muhdar Tasrif untuk menyampaikan materi tentang PKI ataupun diawali dengan profilnya beliaunya. Waktu dan tempat silakan Bapak Muhdar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sehat untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk melaksanakan tugas dari dosen untuk rekan-rekan kami yang ada di sini. Mohon izin saya perkenalkan diri, nama saya Muhdar Tasrif. Saya lulusan dari S1 Perkapalan, kemudian tahun 2006 selesai dan 2009 melanjutkan pendidikan dengan beasiswa dari Monduso Jepang ya, kurang lebih 5 tahun untuk program master dan dokter program. Beasiswa itu dilanjutkan di Osaka University. Jadi selama 5 tahun sambil kerja waktu itu ya, saya masuk di BKI tahun 2006, kemudian 3 tahun kerja di BKI, dapat beasiswa dan melanjutkan pendidikan hingga 5 tahun dan baru kembali ke Indonesia tahun 2014 ya, 2014 hingga saat ini. Nah, selama di BKI saya ditempatkan di beberapa divisi. Mulai yang pertama itu adalah di divisi mesin listrik, waktu itu namanya divisi mesin listrik. Divisi itu bertujuan atau bertugas untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan gambar permesinan dan kelistrikan kapal yang akan dikelaskan ke BKI. Kemudian setelah selesai kuliah, jadi tahun 2006 sampai 2012 posisinya masih di divisi mesin dan listrik. Seperti itu. Kemudian sementara sekolah itu SK-nya berubah. Jadi setelah selesai S2 kami dipindahkan di divisi riset dan pengembangan. Seterusnya tahun 2014 setelah kembali tetap di divisi riset dan pengembangan sebagai pengemban rules ya, sebagai pengkaji peraturan teknik di BKI. Selang setahun, sekitar tahun 2015 diberi amanah sebagai senior manager pengembangan peraturan teknik BKI. Jadi semua peraturan teknik atau rules yang digunakan di BKI untuk mengelaskan kapal itu dikembangkan di tempat kami. Kemudian kurang lebih tahun 2018 ya, 2017-2018 itu terjadi perubahan. Jadi tadinya namanya senior manager pengembangan peraturan teknik, berubah nama menjadi senior manager pengembangan peraturan dan aplikasi klasifikasi. Jadi ketika kita mengembangkan aturan, perlu suatu aplikasi untuk memudahkan perhitungannya. Jadi ketika memeriksa gambar, hanya masukkan dirinya saja sudah keluar hasilnya. Hanya dibutuhkan aplikasi klasifikasi. Kemudian setahun setelah itu, sekitar tahun 2019, dimutasi ke divisi material dan komponen. Material dan komponen itu kami melakukan sertifikasi terhadap material dan komponen kapal. Ya, material dan komponen kapal, karena kapal itu sejatinya sebenarnya disusun dari beberapa komponen. Ya,
nanti ada beberapa komponen jadi satu, dan itu harus disertifikasi. Kenapa? Karena material miring dan non miring secara kasat mata itu sama, tidak dibedakan. Yang membedakan adalah mechanical dan chemical properties daripada material tersebut. Jadi makanya kenapa material kapal harus disertifikasi, itu salah satu alasannya. Jadi di bagian di divisi mesin dan listrik, di divisi material komponen, kami diamanai sebagai senior manager prosedur desain. Ini semua desain untuk material komponen itu harus direview di tempatkan. Kemudian kurang dari 2 tahun, sekitar tahun 2021 itu dipindah ke divisi persetujuan rancang bangun sampai saat ini. Jadi di divisi persetujuan rancang bangun atau plan approval itu diberi amanah sebagai senior manager mesin dan listrik. Jadi semua gambar terkait dengan permesinan dan kelistrikan kapal yang akan dikelaskan akan diperiksa di tempat kami. Seperti itu kira-kira. Sampai saat ini masih di bagian tersebut. Mungkin itu pengantar dari kami. Jadi perlu dijelaskan juga bahwa BKI itu adalah salah satu BUMN yang dibawa perhubungan laut juga. Jadi itu sebenarnya BUMN ini dibentuk oleh Menteri Perhubungan. Berarti ini istilahnya di BKI itu memang banyak sekali ya yang diatur gitu ya, khususnya tentang dunia perkapalan, baik itu legalitas atau sertifikasi, bahkan mungkin dari kapal-kapal seluruh Indonesia bahkan internasional, Mas ya. Yeah. Itu berarti dalam hal ini kita kan istilahnya di bidang hukum maritim ini BKI itu sendiri apa itu, Mas? Oke. Jadi kalau kita lihat BKI adalah satu badan usaha, itu sebenarnya perusahaan negara yang dibentuk oleh Kementerian Perhubungan pada saat itu zamannya, kalau tidak salah menterinya Pak Ali Sadikin, mengeluarkan PP 28 pada tanggal 1 Juli 1964 untuk membentuk suatu perusahaan negara atau badan klasifikasi nasional. Karena pada saat itu banyak kapal yang beroperasi di Indonesia yang dikelaskan ke badan klasifikasi asing. Nah, ketika kapal tersebut dikelaskan di badan klasifikasi asing, ada beberapa kendala. Yang pertama, masalah devisa negara. Karena perusahaan asing sehingga devisa negara banyak keluar. Ya, padahal sebenarnya kita bisa melakukan sertifikasi langsung. Nah, kemudian alasan yang kedua, pada saat itu aturan yang ada adalah aturan yang dikembangkan oleh kelas asing yang juga notabene berdasarkan lingkungan di negara mereka. Sedangkan kita tahu Indonesia itu adalah negara kepulauan. Jadi kondisi perairan antara negara kepulauan dengan negara non kepulauan itu berbeda. Jadi kalau negara kepulauan kita berpindah dari satu pulau ke pulau lain itu masih tercover, daerah perairan yang tertutup. Nah, beda dengan daerah yang berlayar tanpa ada pulaunya. Semakin jauh meninggalkan daratan maka semakin besar gelombangnya kan ya, semakin besar resikonya. Kira-kira seperti itu. Jadi aturannya pada saat itu dianggap kurang pantas lah yang diterapkan, bisa jadi over requirement. Nah, sehingga dibutuhkan suatu badan klasifikasi. Selain itu juga tujuannya untuk mengakomodir putra-putri bangsa yang bergelut di dunia maritim khususnya perkapalan. Ya, jadi ada 3 dasar kenapa BKI dibentuk. Ya, seperti itu kira-kira. Dan BKI hingga saat ini terus melakukan transformasi. Jadi dulunya bisnisnya ada bisnis klasifikasi kapal yang melakukan sertifikasi terhadap kapal itu, kemudian melakukan diversifikasi usaha dengan adanya bisnis komersil. Jadi semua turunan dari kelas itu misalnya pekerjaan melakukan unified thickness measurement duty, kemudian melakukan underwater survey, itu sebenarnya turunan daripada badan klasifikasi. Nah, itulah tadinya di awal bisnis komersilnya dilakukan oleh komersil BKI seperti itu. Itu seluruh Indonesia kan BKI, Biro Klasifikasi Indonesia. Namanya Indonesia berarti kan satu. Berarti satu Indonesia cuma satu ya, Mas. BKI itu. Betul. Jadi sebenarnya bukan biro klarifikasi tapi klasifikasi. Oh, klasifikasi. Biro klasifikasi. Oke ya, Mas ya. Iya. Jadi ini untuk mengkelaskan kapal untuk biro klasifikasi Indonesia. Jadi memang tugasnya ya, untuk mengkelaskan kapal yang bukan hanya dalam negeri sebenarnya, tapi juga ya, Semua ya.
kapal yang ingin mengelaskan kapalnya di BKI. Jadi BKI itu hanya satu-satunya badan klasifikasi nasional. Di Indonesia ya? Cuma satu badan klasifikasi nasional. Iya, tadi terkait yang Bapak terangkan itu kapal itu terdiri dari berbagai komponen. Iya. Ya, tadi Bapak bilang ya kapal itu terdiri dari beberapa komponen, tetapi harus disertifikasi ya Pak ya. Betul, ya. Fungsi untuk disertifikasi apakah itu mengutamakan keselamatan apa itu ada tujuan yang lain? Oke. Terima kasih pada pertanyaannya. Jadi tujuan sertifikasi ya? Ya, Gitu ya. komponen kapal itu disertifikasi apakah tujuan untuk keselamatan kapal atau untuk menjaga kualitas kapal supaya dia tetap awet gitu maksudnya. Oke, siap. Jadi gini, tadi saya sampaikan bahwa kapal itu terdiri dari material dan komponennya. Ya. Kalau kita lihat kapal ini dari plat, kemudian dari permesinan, ada pompanya, ada mesin windlassnya dan jangkarnya, dan semua itu adalah material komponen Pak. Nah, kemudian kalau kita melihat mesin antara mesin darat dengan mesin laut itu sama persis. Jadi ketika kapal dibangun sebenarnya ada beberapa pembeda Pak. Nah, tidak menjadi mandatori disertifikasi oleh kelas, tapi akan menjadi mandatori ketika memiliki notasi plus. Ya. Notasi plus itu artinya kapal dibangun baru, dilakukan pengawasan, dan juga komponen tertentu perlu disertifikasi. Ya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya sebenarnya itu untuk pemenuhan terhadap rules ya, terhadap rules BKI. Jadi BKI mengembangkan suatu aturan itu dipenuhi. Tujuannya untuk memenuhi aturan tersebut sebenarnya untuk memastikan bahwa material itu memang layak digunakan di lingkungan marine. Karena lingkungan marine itu lingkungannya bergaram dan juga berminyak. Seperti itu kira-kira Pak. Karena kalau sekilas tadi kita lihat bahwa produk ini sama persis dengan marine dan marine. Nah, ketika Bapak membandingkan plat misalnya, plat marine dan non marine akan sama. Ya, padahal sebenarnya ketika kita menguji secara mekanikal, baik itu mekanikal secara mekanis maupun secara kimia itu hasilnya pasti beda. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi ujungnya pasti keselamatan. Tapi perlu disampaikan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang mampu menjamin keselamatan kapal. Ya, hanya menjamin pemastian atau pemenuhan terhadap peraturan. Lalu Pak, bagaimana sih peran BKI terkait keselamatan kapal terhadap penumpangnya juga? Oke. Jadi sebenarnya BKI ini badan klasifikasi. Nah, ketika kapal tersebut menjadi suatu keharusan untuk dikelaskan, maka dia harus masuk ke salah satu badan klasifikasi. Jadi sesuai dengan peraturan pemerintah, peraturan menteri itu di ketentuan klasifikasi itu kapal dengan panjang kurang lebih 20 meter, kemudian dengan daya mesin 250 HP dan juga gross ton 100 gross ton. Itu kapal yang wajib dikelaskan. Nah, bagaimana dengan peran BKI? Sebenarnya peran BKI itu untuk memastikan bahwa kapal tersebut telah memenuhi aturan itu. Aturan itu dibuat sebenarnya berdasarkan pengalaman dan juga berdasarkan penelitian. Ya, tujuannya ya sebenarnya untuk memastikan keselamatan. Tapi saya sampaikan tadi bahwa tidak ada yang bisa menjamin keselamatan kecuali pemilik alam semesta ini. Nah, jadi seperti itu kira-kira untuk peranan BKI ya. Terhadap keselamatan. Pak, ketika suatu kapal itu sudah memenuhi syarat dan sudah mendapatkan sertifikasi dan sudah layak untuk beroperasional, berapa lama Pak jangkanya waktunya supaya apakah 5 tahun, 6 tahun harus registrasi ulang? Oke, jadi menarik pertanyaan Pak. Jadi memang untuk memaintain suatu sertifikat dari kapal itu sebenarnya masa berlaku untuk sertifikatnya itu ada 5 tahun Pak. Dan BKI itu sebenarnya pada dasarnya mengeluarkan 2 sertifikat kelas, itu sertifikat lambungnya untuk konstruksi lambungnya, kemudian sertifikat mesinnya. Terkait mesin ini mesin kapal dan juga kelistrikan kapal. Keduanya berlaku 5 tahun. Nah, untuk memaintain 5 tahun ini ada beberapa survei periodik yang harus dilakukan. Antara lain ada survei tahunan. Survei tahunan itu adalah survei yang dilakukan tiap tahun. Kemudian ada survei antara itu intermediate ya. Antara tahun kedua dan tahun ketiga terus dilaksanakan. Kemudian ada survei pengedokan. Survei pengedokan itu tujuannya untuk memeriksa item
kapal yang berada di bawah garis air. Jadi kapal harus dinaikkan untuk dilakukan pemeriksaan. Kira-kira seperti itu. Jadi ya harus di-maintain, melakukan survei pendek tadi, survei tahunan, survei antara, survei doping, sehingga sampai 5 tahun harus melakukan lagi naik dop lagi 5 tahun itu untuk diperiksa kembali. Nah, itu namanya survei pembaruan kelas. 5 tahun kelasnya harus diperbarui. Ya, itu kira-kira. Oke. Itu oh ya baik saya Saya mau bertanya Pak, dalam semakin tahun kan pasti perubahan air laut itu pasti ya Pak. Itu kan juga kapal menyesuaikan tentang air laut sendiri itu. Nah pertanyaan saya itu ada nggak pembaruan peraturan di dalam BKR sendiri? Oke. Jadi sebenarnya yang menjadi concern ketika perubahan atau amandemen terhadap aturan itu adalah teknologi sebenarnya, jadi dan juga terkait dengan hasil penelitian. Perlu kami sampaikan bahwa aturan itu dinamis sifatnya. Jadi aturannya BKI dalam hal ini rules guidance itu adalah suatu yang dinamis, bukan statis, bukan kitab suci, jadi bisa berubah. Nah, ketika sebagai contoh misalnya suatu kejadian yang pernah terjadi, ada suatu kapal yang dikelaskan oleh Badan Klasifikasi Asing, kapal tersebut sebenarnya sudah memenuhi aturan, tapi masih mengalami kecelakaan. Ya. Tentu ketika kapal mengalami kecelakaan perlu diinvestigasi kan, dicari tahu apa penyebabnya, kenapa bisa terjadi kecelakaan. Waktu itu kapalnya patah. Nah, setelah diinvestigasi, ditahu penyebabnya, nah dibuat lagi aturannya, diupdate aturannya bagaimana supaya kejadian yang serupa tidak terjadi kembali. Nah, itu aturan terus diupdate sesuai dengan kemajuan teknologi seperti itu kira-kira. tadi terkait masalah pemeriksaan itu Pak yang disampaikan, pertanyaan dari Pak tadi. Untuk kayak pemeriksaan itu berarti sampai ke bawah air itu ya? Berarti otomatis ada dong pekerjaan menyelam gitu ya, untuk pemeriksaan kayak inspeksi kapal gitu Pak ya? Jadi gini, sebenarnya justru bagian kapal yang berada di bawah garis air yang paling penting ya. Ketika terjadi kebocoran, itu bisa menyebabkan kapal tenggelam. Jadi untuk kapal yang dilengkapi dengan notasi tertentu ya, notasi IW, English of Water Survey, artinya bisa dilakukan survei pengedokan, yang mengganti pengedokan itu di bawah garis air. Jadi ada suatu perusahaan yang sudah di approve atau yang sudah disetujui oleh Badan Klasifikasi atau BKI untuk melakukan survei ya, jadi bukan yang survei, dia hanya melakukan penyelaman, kemudian menunjukkan bagian-bagian mana itu berdasarkan instruksi daripada surveyor. Jadi mengarahkan aja, misalnya surveyor minta tolong digerakkan ke kanan di frame sekian, nanti surveyor akan melihat berdasarkan kamera yang diarahkan oleh penyelam tadi. Seperti itu kira-kira, dan itu untuk kapal yang bernotasi IW, dan itu maksimum hanya 36 bulan. Jadi kapal lebih dari 36 bulan itu harus diblok meskipun ada notasi IW. Seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya lagi silakan. Saya cuma tanya Pak, menurut Bapak perlu nggak sih kita tuh melakukan penyuluhan terhadap masyarakat, mengingat banyak sekali masyarakat di Indonesia ini belum begitu memahami tentang kemaritiman, terutama sistem keselamatan kapal seperti yang Bapak terangkan sebelumnya, mengingat faktor iklim, tata kelola, dan kemiskinan Pak. Terima kasih pertanyaannya. Ini terkait dengan aspek sosial ya, aspek sosial untuk di bidang kemaritiman. Nah, perlu kita ketahui bahwa Indonesia ini sering terjadi kecelakaan, dan itu mayoritas sebenarnya kalau kita lihat kebanyakan disebabkan oleh human error. Jadi kesadaran akan pentingnya keselamatan itu, safety itu masih kurang. Jadi terkadang masyarakat kita sebenarnya sudah tahu bahwa kapal ini sudah perlu, tapi karena memang kebutuhan untuk contoh misalnya mudik pulang kampung ya, mau tidak mau mereka paksakan untuk ikut. Nah, ketika mereka paksakan ke kondisi tersebut, maka itu bisa berbahaya bagi keselamatan. Ini sangat penting untuk disosialisasikan bahwa kita harus tahu atau memahami arti penting daripada safety itu sendiri. Ini sebenarnya dibutuhkan awareness atau kesadaran. Tanpa kesadaran dari masyarakat kita, ya, sebagus apapun teknologi itu, sebagus apapun kapal itu, ketika
kita tidak tertib aturan, ya kemungkinan kecelakaan pun tetap akan terjadi. Kira-kira seperti itu. Dalam operasionalnya sendiri Pak, BKI ini kendala-kendalanya apa Pak yang dihadapi untuk saat ini gitu Pak, di 2023 ini? Kalau BKI sebenarnya kendalanya sebenarnya lumayan besar ya, karena sekarang ini bukan hanya BKI yang beroperasi di Indonesia, tapi juga ada badan klasifikasi asing. Ya, ada badan klasifikasi dari IAS, bahkan mereka tergabung dalam asosiasi badan klasifikasi dunia. Nah, sedangkan BKI ini sebenarnya belum bisa masuk, tapi sementara diupayakan. Itu menjadi kendala ketika kapal besar khususnya ya, itu yang akan berlayar ke luar negeri itu masih susah diterima. Susah diterima, sehingga persaingan dengan badan klasifikasi itu asing itu berat. Termasuk juga di dalam negerinya, dalam negeri mereka semakin hari semakin banyak mensertifikasi kapal-kapal yang hanya berlayar di Indonesia. Ya, ini menjadi menjadi tantangan tersendiri bagi BKI. Bagaimana BKI bisa berinovasi, berkreasi sehingga para pemilik kapal itu dengan senang hati mengkelaskan kapalnya di BKI. Berarti BKI ini ada di tiap-tiap provinsi Pak ya? Ya. Jadi kalau di BKI itu di setiap pelabuhan besar pasti ada BKI pasti ada BKI cabangnya, karena memang ya wilayah pelayanannya sekitar pelabuhan di kapal ya. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan atau Silakan. Pak, kalau untuk kan kita kan kepulauan ya, dan beberapa daerah yang kita tahu itu memang mata pencarian pertamanya itu nelayan atau di kemaritiman. Nah, penyuluhan BKI sendiri tuh ke daerah-daerah itu bagaimana Pak? Atau bekerja sama dengan lembaga apa gitu Pak? Untuk penyuluhan khususnya ke nelayan atau ke pengusaha yang bergerak di bidang perkapalan di daerah gitu. Terkait dengan kapal nelayan, perlu saya sampaikan bahwa kapal nelayan itu tidak wajib untuk dikelaskan. Jadi memang bukan marketnya BKI sebenarnya, tapi ketika mereka mau mengkelaskan kapalnya, ya tentu kita terima seperti itu. Terus masalah penyuluhan ya, BKI senantiasa memberikan edukasi betapa pentingnya untuk mengkelaskan kapal mereka ya, mengkelaskan kapal dan untuk menjaga kualitasnya. Jangan sampai kapal tersebut menggunakan material yang tidak sesuai, kemudian kekuatan konstruksinya tidak memenuhi, ya. Begitupun dengan permesinannya. Dan ini ya sebenarnya banyak kejadian kapal nelayan yang menggunakan mesin darat ya, mesin darat yang digunakan di kapal. Ini resikonya sebenarnya besar ya. Ini perlu dikaji lebih lanjut lagi apakah memang hal tersebut wajar. Kira-kira seperti itu. Gimana teman-teman? Saya menurut Bapak, apakah dengan adanya penerapan perizinan dalam sektor perkapalan dapat meningkatkan global trade Indonesia melalui ekspor maritim? Kalau BKI sebenarnya concernnya ke sertifikasi kapalnya, jadi terkait dengan trading di luar maupun dalam itu BKI hanya bisa berperan untuk sarana transportasinya. Bagaimana memastikan suatu kapal tersebut telah memenuhi aturan badan klasifikasi. Kira-kira seperti itu. Tidak ada ininya ke tradingnya sendiri ya. Ini saya lihat BKI raih penghargaan Indonesia Best TJSL Award 2021 kategori manufacturing industry. Itu terkait apa itu Pak? Kalau TJSL itu kan ya dia responsif CSR ya, tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL itu ya. Itu karena BKI berada di bawah BUMN, di bawah Deputi Manufacturing Industry kalau nggak salah ya. Nah seperti itu. Nah BKI banyak berperan untuk membantu masyarakat, membantu pabrik, mengedukasi dan juga memberikan bantuan terkait bagaimana meningkatkan produk yang dihasilkan dari industri tersebut. Seperti itu. Lalu ada nggak sih Pak kerugian yang dialami oleh BKI gitu
Lalu apakah ada aturan yang mengaturnya gitu Pak untuk meminimalisir kerugian itu? Oke, yang namanya berbisnis itu pasti ada kerugiannya, namanya bisnis. Contoh misalnya ketika ada suatu pekerjaan sudah diselesaikan namun tidak tertagihkan, ini suatu kerugian yang kendala. Nah, bagaimana memitigasinya? Ya, kita harus membuat perjanjian di awal, harus ada kontrak bahwa ketika produknya sudah mulai diperiksa harus bayar sekian persen, sehingga meskipun tidak dibayar, setidaknya sudah ada yang pernah dibayarkan sebelumnya, meskipun tidak full tetap ada full, tapi yang meminimalisir ya kerugian tersebut. Kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, ada yang lain? Oke cukup. Terima kasih banyak Pak Muda atas materinya yang disampaikan. Ini sudah cukup luar biasa. Kami sangat berterima kasih atas waktunya hingga sampai larut malam meluangkan waktu untuk kita. Iya. Atau mungkin ada kesan-kesan yang lain, teman silakan ada yang mau disampaikan. Cukup. Oke kalau cukup, saya rasa demikian Pak wawancara kami dari Fakultas Hukum Unkris. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kami atas nama rekan-rekan semuanya dari kelompok 1 Hukum Maritim mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Demikian, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan ke Pak Muda, mungkin ada yang perlu disampaikan lagi atau pesan-pesan. Baik, jadi saya ingin menyampaikan bahwa BK ini hanya satu di Indonesia, satu-satunya badan klasifikasi nasional. Jadi sebenarnya kita membesarkan badan klasifikasi ini. Tentu pemerintah harus memberikan dukungan dan juga masyarakat Indonesia bagaimana supaya BKI bisa menjadi anggota ASN. Dan juga buat rekan-rekan yang di Fakultas Hukum di Inggris, saya rasa kegiatan seperti ini ya, bisa ditingkatkan untuk menambah pengetahuan khususnya di dunia maritim ya, terkait dengan kapal misalnya seperti di BKI. Ya mungkin itu aja, semoga rekan-rekan semua bisa segera menyelesaikan studinya. Amin. Dengan lancar tanpa ada kendala. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Syukur-syukur nanti setelah lulus bisa gabung di sini ya Pak ya.